Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang patut kita syukuri, yang mana dengan begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kecuali adalah nikmat iman. Yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada kita dilahirkan sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Ditambah lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita selain menjadi seorang muslim, lalu kemudian kita dijadikan sebagai seorang mukmin, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam buku Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini adalah nikmat yang sangat terbesar. Oleh karena itu menuntut kita, yang mana diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang ia diberikan nikmat berupa iman, ketika ia diberikan nikmat berupa Islam, yang mana ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin menambahkan hidayah itu ketika seseorang itu ia berada di atas jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena sunnah ini, ya, ketika Anda menempuh jalan sunnah Nabi Muhammad SAW, ketika Anda berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan petunjuk para sahabatnya, adalah nikmat yang terbesar. Betapa banyak kita dapati di antara kaum muslimin yang mana mereka tidak mendapatkan nikmat hidayah ini. Mungkin Anda rasakan sendiri tatkala Anda sebelumnya bergelimang dalam ajaran-ajaran yang tidak sesuai atau menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW, baik berupa kesyirikan yang mana kita menganggap itu adalah ajaran murni dari syariat Islam, atau dari amalan-amalan bid'ah yang mana kita menganggap itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda hidayahnya, yang merupakan itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Anda, sehingga patut bagi Anda yang diberikan hidayah sunnah, patut bagi kita semua tatkala Allah Subhanahu wa taala menyirami kalbu kita dengan hidayah sunnah, yaitu menjaga hidayah ini agar terus menancap dalam dada kita. Sungguh kerugian tatkala Allah Subhanahu wa taala setelah menolong hambanya, setelah ia mengentaskan seseorang dari jurang keterpurukan kesyirikan ataupun bid'ah, kemudian ia berada dalam jalur sunnah, akan tetapi ia menyeleweng lagi, entah karena fitnah syubhat atau fitnah syahwat, ia keluar dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kerugian yang sangat besar, kerugian yang ia dapatkan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita di udah bisa pasang setiap sholat 5 waktu kita disyariatkan untuk meminta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita disyariatkan untuk terus, agar Allah Subhanahu wa taala terus menambah hidayah kepada kita. Jangan dikira ketika kita sudah menjadi seorang Islam atau sudah menjadi seorang mukmin, kita sudah sempurna. Tidak. Pakai alat streaming kayak Hidayah kita di sini. paling sempurna tatkala Anda menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, lalu wafat dalam keadaan sunni, sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah. Makanya kita disyariatkan, ya, tatkala membaca surat Al-Fatihah, kita harus mentadaburi maknanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, berikanlah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Setelah kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan Islam, lalu kita juga terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah untuk terus menapaki jalan-jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tatkala Imam Ahmad rahimahullah mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali kalian berada dalam keadaan Islam. Imam Ahmad menambahkan wa ala sunnah, dan juga mati dalam keadaan sunnah. Kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar kita diwafatkan dalam keadaan sunni, berpegang teguh di dalam hati kita, dada kita terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita nanti di akhirat kelak tidak istilahnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengamalkan amalan-amalan yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat kelak kita tidak dihalau dari
telaganya Nabi Muhammad SAW, karena amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam riwayat yang sahih, bahwasanya nanti di hari kiamat orang yang berbuat bid'ah yang tidak sesuai dengan amalan Nabi Muhammad SAW akan dihalau dari telaganya Nabi Muhammad SAW. Nasallallahu alaihi. Dan di antara cara agar kita mensyukuri nikmat hidayah sunnah ini, yaitu dengan memperbanyak belajar, memperbanyak istilahnya ilmu, sering-sering mendengar kajian-kajian yang mana di dalamnya ada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga di antara kita rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita nikmat hidayah sunnah ini, yaitu mendakwahkan sunnah ini kepada orang lain, mendakwahkan sunnah ini kepada orang lain, sehingga kita sebagai sesama ahlus sunnati wal jamaah kokoh menegakkan dakwah sunnah. Dan juga dituntut kepada sesama ahlus sunnah tidak hanya mereka menegakkan dakwah, tapi juga saling kasih sayang terhadap mereka, sebagaimana sesama orang mukmin, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwasanya sifat sesama orang mukmin itu adalah asyidda walal kufar ruhama'u bainahum, keras terhadap orang-orang kafir, yaitu musuh-musuh Islam, dan saling kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Begitu juga ahlu sunnati wal jamaah. Ahlu sunnati wal jamaah, yang mana kita dalam satu persaudaraan, yang mana kita diikat oleh tali persaudaraan ahlu sunnati wal jamaah, maka kita seharusnya saling kasih sayang terhadap sesama, saling lemah lembut terhadap sesama ahlu sunnati wal jamaah, melebihi kasih sayang kita mungkin terhadap saudara kita atau teman kita. Karena persaudaraan iman, persaudaraan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, dan ukhuwah sunnah itu adalah persaudaraan yang sangat tinggi. Sehingga ketika kita mendengar ada saudara kita, ia adalah seorang ahlu sunnati wal jamaah, ya, kita patut senang sebagaimana para ulama salaf dahulu. Mereka sangat gembira tatkala mendengar ada kabar saudaranya di negeri jauh sana, dia adalah ahlu sunnati wal jamaah. Mereka juga sangat sedih ketika mendengar salah satu dari saudaranya ahlu sunnati wal jamaah wafat, seakan-akan kehilangan anggota badannya. Inilah hakikat dari persaudaraan sesama ahlu sunnati wal jamaah. Kita saling mendukung dalam urusan agama, saling mendukung dalam urusan agama kita. Kita saling tolong menolong terutama dalam urusan dakwah. Akan tetapi sangat disayangkan wahai kaum muslimin dan wahai Anda ahlu sunnati wal jamaah, kita dapati fenomena di akhir-akhir ini yang mana sangat disayangkan, ya. Banyak dari orang yang mengaku sesama ahlu sunnati wal jamaah tapi mereka bermusuhan. Mengaku sesama ahlu sunnati wal jamaah atau dalam tanda kutip sesama salafi, mereka tidak saling tegur sapa, mereka tidak saling menjawab salam, ya, hanya dikarenakan mungkin beda ustadz atau dikarenakan beda kajian, yang mana ini sudah masuk ranah ke dalam ta'assub, permusuhan yang tidak layak terhadap sesama kaum mukmin. Kita membahas tentang kaum mukmin saja, ya, atau sesama kaum muslim, yang mana hak sesama antar kaum muslimin apabila ia salam, ia harus dijawab, ya, apalagi terhadap sesama kaum mukmin, apalagi terhadap sesama ahlu sunnati wal jamaah, yang mana kita satu akidah, yang mana kita sama-sama meyakini Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, baik rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Sama-sama kita meyakini Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Sama-sama kita meyakini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kita sama-sama meyakini bahwasanya kita tidak boleh memberontak kepada pada pemerintah muslim, ya. Ini adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akan tetapi hanya karena permasalahan sepele yang mungkin bahkan didasari oleh permasalahan duniawi, hingga akhirnya sesama Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mau saling tegur sapa, tidak mau saling kasih sayang, bahkan bermusuhan. Dan ini kita dapati fenomena di sekitar kita, di sesama saudara kita, sesama kaum muslimin. Mereka bahkan sampai-sampai membid'ahkan saudaranya, ya, menganggap saudaranya sudah keluar dari jalur Ahlus Sunnati wal Jamaah. Padahal dinyatakan oleh para ulama, mengeluarkan seorang muslim atau menghukumi seorang muslim dia berada di jalur bid'ah, dia adalah mubtadi', itu bukan urusan gampang.
Ya, bukan urusan gampang. Sebagaimana kita menghukumi seseorang ini keluar dari Islam, maka mengeluarkan seseorang dari sunnah Nabi Muhammad SAW, menyatakan dia adalah ahlu bidah, menyatakan dia dalam kesesatan, maka ini perkara yang tidak mudah. Maka patut kita jaga lisan kita, terutama bagi kita yang mungkin, ya, kita ini yang mungkin baru mengenal manhaj salaf, kita yang baru ngaji, kita yang istilahnya baru hijrah sudah berani, dengan beraninya lantangnya membid'ahkan sesama saudaranya. Apalagi sampai-sampai mencela para ulama. Dan ini sangat disayangkan kita dapati di lisan beberapa orang-orang yang baru hijrah atau baru mengenal manhaj salaf, atau bisa dibilang orang yang baru menuntut ilmu baru dasar, dengan berani mencela para ulama. Sangat banyak kita dapati kayak gini. Beberapa dari yang pernah saya dapati, sampai ada orang yang mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah, menganggap bahwasanya Imam An-Nawawi atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam ahlu sunnati wal jamaah, dengan karya beliau yang begitu banyak, sampai dia membid'ahkan, bahkan menyatakan bakarlah Fathul Bari, di sana banyak bid'ah. Ya, apakah seperti ini akhlak sesama ahlu sunnati wal jamaah terhadap Imam ahlu sunnati wal jamaah? Itu tidak demikian. Ya, maka kita patut jaga lisan kita. Kita patut belajar lebih dalam lagi. Ya. Jangan sampai ilmu kita yang sedikit ini menghalangi kita dari ilmu. Oleh karena itu dikatakan oleh seorang sahabat, bahwasanya siapa yang ia mencela para ulama, ia tidak akan mendapatkan kebaikan dunia, tidak akan mendapatkan kebaikan akhirat. Mengapa? Karena tatkala ia sudah mencela ulama, yang mana ulama di sini adalah pembawa ilmu. Ulama di sini adalah sosok atau orang yang menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan dia untuk memahami agama sehingga dia bisa beramal di akhirat. Tatkala ia sudah mencela para ulama, maka tentu akhiratnya akan hilang. Bagaimana ia bisa mendapatkan ilmu kalau ia sudah mencela para ulama? Ya, makanya patut kita jaga lisan kita dari para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Memang para ulama terkadang ada tergelincir satu atau dua hal, ya, yang mana mungkin belum sampai kepadanya dalil, mungkin ia masih belum paham dalilnya, atau mungkin dalil itu dianggap oleh sang alim tersebut sebagai dalil yang belum sahih. Maka di sini kita bersikap sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama yang lain. Ya, di sana ada namanya ngasih uzur. Makanya kita sebagai penuntut ilmu pemula patut untuk terus-terus menjaga lisan kita, patut untuk terus belajar lebih dalam lagi, sehingga kita juga bisa mensikapi bagaimana perbedaan para ulama. Sudah biasa ulama satu dengan yang lain saling berbeda pendapat. Sudah biasa antar ulama ahlu sunnah, saya menggarisbawahi atau memberikan sebuah tanda kutip, sesama ulama ahlu sunnah, satu sama lain sesama ulama ahlu sunnah sudah biasa, ini membantah ini mengkritik ini, hal biasa. Tapi hal ini tidak menghalangi mereka untuk saling kasih sayang, tidak menghalangi mereka untuk saling berlemah lembut antar mereka. Kritikan sesama ulama atau kritikan sesama ahlu sunnah itu hanyalah bentuk nasihat dengan baik, ya. Akan tetapi kita sebagai penuntut ilmu pemula, ketika menyikapi perbedaan pendapat ulama seperti ini, bukan berarti langsung kita sikapi dengan keras, seakan-akan karena dia mengkritik ustadz saya, maka dia ini adalah ahlu bidah. Tidak demikian. Camkanlah ucapan Al-Imam Adz-Dzahabi tatkala mengomentari Al-Mawardi, yang mana di sana beliau memiliki beberapa bid'ah terkait dengan sifat. Apa kata Al-Imam Adz-Dzahabi? Wa huwa ma'a bid'atin fihi. Dan meskipun Al-Mawardi ia memiliki beberapa perkara bid'ah, lihat, Imam Adz-Dzahabi menyatakan ia ada perkara bid'ah yang ia lakukan. Ya, berbeda dengan zaman kita sekarang. Masalah khilafiyah yang sangat sepele, atau bahkan bukan termasuk masalah khilafiyah. Mimma ta'umu bihil balwa, bisa dibilang salah foto atau masalah kamera dan lain-lain. Itu masalah halal yang sepele bisa dibilang, malah dijadikan masalah usul, seakan-akan diibaratkan orang yang melakukannya keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Apa kata Imam Adz-Dzahabi tadi? Wa huwa ma'a bid'atin fihi fa innahu min kibaril ulama.
Akan tetapi ia termasuk di antara kibar ulama, memiliki banyak karya, memiliki banyak juhud dan perjuangan dalam Islam, membela Islam. Fala tahtu lisanaka ya talibal ilm. Maka jangan asal wahai engkau penuntut ilmu yang masih pemula. Jangan asal serampangan lisanmu dengan mudah untuk mencela para ulama. Ya, ini nasihat dari Imam Az-Zahabi. Was'alillaha ayyuthabbitaka ala tauhid. Yang jadi perhatianmu sekarang wahai penuntut ilmu adalah terus berjuang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa agar memantapkan hatimu di atas tauhid, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sikap kita terhadap sesama ahlu sunnati wal jamaah, bukan malah bermusuhan, bukan malah gondok-gondokan. Kita ahlu sunnati wal jamaah itu sudah sedikit. Ya, jangan malah diperkeruh lagi dengan sesama ahlu sunnati pun masih terpecah belah. Di zaman yang penuh keterasingan ini, yang mana sedikit sekali menegakkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali yang mendakwahkan tauhid Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dari kesyirikan. Yang mendakwahkan sunnah Nabi Muhammad SAW di mana-mana sudah dicela, maka jangan makin diperkeruh terhadap sesama ahlu sunnati wal jamaah, semakin saling bermusuhan. Ya. Dan ini tentu tidak layak. Fenomena inilah yang dilihat oleh Syekhuna, ya, Al-Allamah, Syekh kami yang ada di Madinah sini, Al-Allamah Al-Muhaddits, dan beliau adalah ahli hadis di Madinah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, termasuk salah satu ulama senior, ulama sepuh di Madinah, dan bisa dibilang termasuk ulama sepuh termasuk ulama sepuh di Saudi, karena beliau sekarang kira-kira umur sudah 90 tahun dan beliau adalah ahli hadis. Beliau adalah murid dari ulama-ulama kibar, di antaranya adalah murid dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mungkin saya bacakan sedikit tentang biografi beliau di sini dari kitab beliau ini yang kemudian diberikan tambahan biografi, ya. Kitab ini insya Allah akan kita bahas, yang mana kitab ini judulnya Rifqan Ahlus Sunnati bi Ahli As-Sunnah, yang mana saya harapkan kepada para pemirsa Al-Furqan TV untuk mendownload kitabnya versi PDF, kalau bisa di print, dan juga ada versi Indonesianya yang diterjemahkan oleh Ustadzuna Ali Musri, sehingga kita bisa mengikuti kitabnya. Kemudian apabila ada faedah-faedah yang ditambahkan di dalam kitab ini bisa ditulis. Karena faedah dan manfaat menulis itu sangat besar. Tidak hanya kita mendengarkan kajian, tapi juga menulis agar kita mendapatkan manfaat yang sangat besar. Taib, biografi ringkas tentang Syekhuna, guru kami di Madinah sini. Beliau adalah ahli hadis Madinah. Beliau adalah salah seorang ulama yang sangat senior, ya, ulama yang kredibel. Beliau adalah muhaddits, ahlu hadis, karena kajian-kajian beliau di Masjid Nabawi itu alhamdulillah sejak awal bahkan sampai sekarang beliau membahas kutub sunnah, kutub hadis. Beliau membahas Sahih Bukhari, mensyarahnya, lalu mensyarah juga Sahih Muslim hingga akhirnya Sunan Nasa'i, ya. Setelah beliau selesai, beliau mengulang lagi di Sahih Bukhari. Itulah kegiatan beliau, sibuk dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, apabila Anda sedang haji atau umroh, maka sangat saya sarankan sekali-sekali hadir di kajian beliau, ya, sekali-kali mendengar dari salah satu ulama Madinah, mana beliau adalah ulama Madinah yang paling sepuh bisa dibilang di Madinah ini. Beliau bisa Anda dapati di sisi kanan dari Masjid Nabawi, yaitu pintu Babus Salam. Atau tanya aja kepada ikhwah-ikhwah, mungkin mahasiswa Madinah gitu, misalnya Anda sedang umroh, tanya di mana kursi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Mungkin Anda bilang, Ustaz, saya tidak paham apa yang dikatakan. Saya tidak masalah. Anda duduk di sana, Anda dengarkan apa yang beliau jelaskan. Insya Allah Anda akan dapat berkahnya minimal. Dan berapa banyak itu kita dapati di kajian beliau, yang mana tatkala beliau ada, ya, selalu ramai dengan kajian, selalu ramai dengan murid beliau. Mungkin ada ratusan atau ribuan.
kadang ada kakek-kakek yang mana di sana tidak paham apa yang beliau katakan, tapi kakek-kakek ini mencari berkah dari kajian. Ya, maka mungkin sekali-kali bapak-bapak atau ibu-ibu yang semoga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala umroh, apalagi di masa pandemi ini alhamdulillah kajian-kajian sudah mulai kembali. Maka umroh sekali-kali dapatlah berkahnya Madinah, yaitu apa? Ilmu atau kajian. Datang di kajian masyayikh 1, 2 atau 3, manfaatkan waktu selama di Madinah. Thayyib, secara ringkas beliau lahir pada tahun 1353 Hijriah dan sekarang adalah tahun 1443, berarti sekitar umur beliau sudah 90 tahun. Beliau sangat sepuh. Walaupun sudah sepuh seperti itu, tidak menghalangi beliau dalam menguasai bidang ilmu beliau. Subhanallah. Ya, mungkin kita menganggap bahwasanya orang ketika sudah sepuh atau sudah tua, pikun gitu kan, dan itu tidak kita dapati di beliau, dan bisa bilang ini adalah berkahnya ilmu beliau. Mungkin bisa Anda bayangkan, kita misalnya kita ketika di kajian itu membawa kitab Sahih Muslim itu misalnya. Namanya kitab Sahih Muslim, Sahih Bukhari, isinya enggak hanya hadis, tapi di sana ada haddatsana, riwayat-riwayat dari rawi-rawi yang namanya kadang tercampur-campur. Nama rawi ini ada disebutkan rawi ini. Kemudian nama ini misalnya Muhammad bin siapa gitu. Ya, atau kadang ada rawi yang namanya tidak disebutkan binnya. Oleh beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad namanya dilengkapi. Misalnya Muhammad bin Maslamah, misalnya haddatsana Muhammad, haddatsana gitu. Beliau menyebutkan Muhammad bin Maslamah dan seterusnya. Nah, ini begitu tinggi dan begitu kuat hafalan beliau. Bahkan kadang berkali-kali kita dapati sang qori itu bacanya salah. Salah itu karena apa? Karena nuskhoh atau kitab yang dia pegang ya, itu berbeda dengan kitab yang biasanya dipakai oleh beliau atau digunakan oleh para ulama ahlu hadis yang kadang ada kekurangan di kitab ini. Nah, itu oleh beliau disuruh cari oleh beliau disebutkan tidak, ini cetakannya salah, yang benar adalah ini ya. Bahkan teman-teman dari kita sampai mencari di Google, ternyata benar sesuai yang disebutkan oleh Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad. Sehingga inilah ya kuatnya hafalan beliau, meskipun di usia yang senja, beliau bisa dibilang sudah tidak bisa jalan lagi, beliau kemana-mana harus dituntun pakai kursi roda, dengan lemahnya juga mungkin penglihatan beliau ya, beliau selalu pakai kacamata karena apa? Beliau sudah renta, dan kita selalu doakan semoga Allah selalu menjaga beliau, tapi tidak menghalangi kuatnya hafalan, kuatnya ilmu beliau. Ketika dalam mensyarah menyebutkan banyak dari kalam para ulama, banyak dari kalam salaf, kadang menyebutkan juga perselisihan para ulama. Inilah berkahnya ilmu para ulama. Anda ahli dalam ilmu dunia misalnya, ya, Anda ahli dalam bidang apapun itu, arsitek atau apapun itu, mungkin ilmu-ilmu itu akan terkikis seiring dengan zaman karena sudah ada ilmu terbarukan, apalagi ilmu dunia. Ilmu dunia selalu ada yang baru. Berbeda dengan ilmu agama. Ilmu agama semakin berada dalam orang tua, maka itu semakin kuat dan semakin dicari. Makanya dinyatakan oleh para ulama al-barakatu ma'al akabir, berkah itu bersama orang-orang ulama yang sepuh. Ya, makanya di sini anjuran bagi kita semua untuk terus menambah ilmu agama kita. Karena keberkahan ilmu akan mengiringi seiring dengan umur kita. Ketika kita makin banyak ilmu, kita makin sering belajar, semakin banyak menambah ilmu agama, maka umur kita juga akan semakin berkah. Badan kita juga insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, yaitu beliau belajar di Riyadh, yang mana di sana belajar di beberapa tempat sejak ibtidaiyah, lalu hingga beliau pun kuliah, beliau menimba ilmu di Riyadh dan menjadi murid dari beberapa ulama kibar. Di antaranya adalah Syekh Al-Alama Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, lalu Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti yang beliau adalah ahlu tafsir, memiliki karya kitab yang dinamakan dengan Adwaul Bayan dan beberapa kitab usul fikih yang banyak dipelajari oleh para penuntut ilmu di dunia, Syekh Hamad Al-Ansari dan beberapa ulama-ulama lainnya. Ya, kemudian beliau pun melanjutkan
kegiatan ilmiah beliau mengajar hingga akhirnya beliau dipanggil di Universitas Islam Madinah untuk mengajar di kampus kami di Universitas Islam Madinah yang saat itu pada tahun 1381, yang mana beliau mengajar di kuliah syariah, ya, bahkan subhanallah sampai beliau pensiun pun beliau tetap mengajar di kuliah syariah. Ini keutamaan kuliah syariah yang tidak dimiliki oleh kuliah-kuliah lain. Bayangkan beliau sudah sepuh, beliau sudah pensiun, umur sudah segitu ya, sudah puluhan tahun, usia mungkin bagi kita senja, tapi beliau masih ngajar menjadi dosen. Minta izin khusus kepada raja agar saya mungkin pensiun dari urusan jamiah, tapi saya nggak mau pensiun untuk mengajar di kuliah syariah. Subhanallah. Jadi teman-teman di kuliah syariah itu diajar langsung oleh ulama kabir, oleh ulama sepuh, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, jadi beliau itu sampai sekarang juga, mungkin nanti setelah corona mungkin semoga saja beliau lanjut, beliau masih mengajar di kuliah syariah, dan ini menunjukkan betapa semangat beliau dalam menebar ilmu. Baik, hingga akhirnya beliau pun ditunjuk menjadi rektor dari Universitas Islam Madinah, yang mana di sana beliau memiliki banyak sekali juhud atau perjuangan beliau terhadap Universitas Islam Madinah, hingga akhirnya Universitas Islam Madinah bisa jadi seperti ini, dikenal oleh banyak orang, yang mana bahkan bisa dibilang ya, guru-guru atau dosen-dosen kami yang sekarang mengajar atau yang menjadi penanggung jawab di Universitas Islam Madinah itu dulu adalah murid-murid beliau. Seperti di sini disebutkan seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau adalah guru kami yang ada di kuliah dakwah. Lalu ada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, lalu ada Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang mana putra beliau sendiri, yang mana beliau sekarang juga kegiatan beliau sibuk untuk mengajar di Masjid Nabawi. Jadi beliau biasanya Syekh Abdul Razak itu kajian subuh, Syekh Abdul Muhsin itu biasanya kajian pada maghrib. Kadang juga Syekh Abdul Razak ada kajian pada maghrib. Nah, ini adalah subhanallah nikmat antara bapak dan anak. Seorang anak yang berbakti meneruskan perjuangan bapaknya, yang mana sang bapak sebelumnya adalah alim, ulama besar, ya, ulama yang mana banyak sekali juhudnya, dilanjutkan perjuangannya oleh sang anak menjadi seorang ulama juga. Makanya ini subhanallah sungguh kenikmatan di atas kenikmatan, karena di antara pahala yang mengalir, ya, pahala yang mengalir bagi seorang tua, bagi orang tua ketika kita sudah wafat nanti adalah anak yang soleh. Makanya ini patut kita renungi, wahai para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang misalnya mengejar pendidikan tinggi bagi anak kita, tapi urusan dunia. Misalnya kita memiliki cita-cita agar anak ini nanti menjadi dokter misalnya, atau insinyur, atau ya mungkin cita-cita tinggi sampai menjadi presiden itu misalnya. Lalu selepas itu apa? Setelah tercapai itu apa? Setelah Anda wafat, apa yang Anda dapatkan? Kebanggaan tidak dibawa sampai mati. Harta yang banyak tidak Anda bawa di dalam liang kubur. Ya, pujian orang tidak Anda bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Anda bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah amalan kebaikan Anda. Amalan Anda yang Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda wafat, maka semuanya itu terputus. Amalan Anda di dunia untuk berbuat baik yang mana itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan terputus kecuali 3, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salat. Apabila seseorang wafat, hamba Allah wafat, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedekahun jariyah. Sedekah yang mengalir. Thayyib, mungkin Anda bersedekah, ya, bersedekah kepada mungkin pesantren, atau kepada entah kepada di pesantren, atau bersedekah kepada fakir miskin, atau dan hal-hal yang lain, atau bersedekah di mana, bersedekah di tempat yayasan, mungkin
Bisa jadi sedekahnya akan terputus tatkala yayasan itu sudah tidak ada, atau yayasan itu hancur, ya. Atau misalnya Anda bersedekah kitab, kitab itu tidak digunakan lagi, bisa jadi pahalanya terputus. Tapi yang kedua dan ketiga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ini mengalirnya bisa jadi sampai hari kiamat. Bayangkan, lihat, kata Nabi Muhammad SAW, sodakotun jariyah au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Tatkala Anda mengajari anak Anda Al-Fatihah misalnya, hanya sekedar Al-Fatihah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim hingga akhir surat itu. Tatkala Anda mengajarkan anak Anda Al-Fatihah, anak Anda mulai membacanya, mulai menghafalkannya, dibaca oleh dia sepanjang seumur hidupnya. Bayangkan, hanya sekedar Al-Fatihah. Satu surat pendek ini, ia baca sehari minimal 17 kali. Ya. Belum lagi sholat-sholat sunnah yang lain. Anda akan mendapatkan pahalanya. Bayangkan juga seandainya anak Anda ini mengajarkan kepada anaknya, atau dia memiliki murid mengajarkan kepada murid-muridnya. Berapa banyak pahala yang Anda dapatkan. Inilah MLM yang kita cari. Ya, kalau MLM dalam urusan dunia tidak boleh, tapi dalam akhirat inilah yang kita cari. Makanya para ulama dahulu, mereka itu kalau nemu anak kecil, subhanallah, para ulama salaf, kalau nemu anak kecil itu ditangkap, ditanya, kamu sudah hafal Al-Fatihah atau belum? Kalau belum, saat itu juga dia ngajari Al-Fatihah. Karena apa? Pahalanya sampai dia wafat, bahkan sampai diajarkan kepada yang lain. Makanya sampai mereka bilang, la tasbikuni bita'limi auladikumul Fatihah. Jangan buru-buru ngajarkan anak kalian Al-Fatihah, udah biar saya saja yang ngajarkan. Rebutan pahala. Makanya anak Anda adalah aset Anda, berharga. Ya, jangan hanya urusan agama, udahlah biar dia ngaji di TPA, biar dia belajar sama ustadz saja. Udah, saya cukup di rumah, ya dia butuh apa, atau saya ajari urusan sepele-sepele gitu, misalnya urusan makan atau urusan bersih-bersih, dan ini tidak. Urusan agama itu juga harus Anda ajari. Ya, urusan agama, urusan pendidikan agama itu juga harus Anda ajari agar pahalanya mengalir kepada Anda. Pahala mengajarkan ilmu, sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, itu juga ikut mengalir kepada Anda, karena mengalirnya bisa jadi sampai hari kiamat. Dan yang ketiga, ini juga, biar Anda sendiri yang mendapatkan pahala yang sangat besar. Awaladun solehun yada'ulah, atau anak soleh yang memberikan, yang selalu mendoakan orang tuanya. Bagaimana kita bisa mendidik anak yang soleh, kecuali kita kalau kita tidak mengajari agama yang benar. Kita lihat berapa banyak anak di zaman sekarang, subhanallah, durhaka kepada orang tua. Sering kita dapati di berita, sangat miris ya, sang anak menggugat bapaknya atau ibunya di pengadilan. Anak yang dari kecil dibesarkan, susah payah dilahirkan, susah payah diberi makan, dididik, besar-besar, ia dengan berani menggugat orang tuanya. Anak yang durhaka seperti ini. Maka bagaimana ya kita bisa mengajari anak kita menjadi anak yang soleh dengan ilmu agama. Oleh karena itu lihat, dua hal terakhir ini lebih fokus kepada orang tua. Ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh. Orang tua mengajarkan kepada anaknya ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, hingga akhirnya anaknya paham ilmu, hingga akhirnya anaknya menjadi anak yang soleh, selalu mendoakan orang tuanya. Maka di sini wahai bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak Anda adalah aset Anda. Didiklah ia dengan ilmu agama yang benar. Ya, ilmu dunia itu juga perlu. Tapi bukan itu tuntutan kita utama. Tuntutan kita yang paling utama adalah bagaimana kita nanti di akhirat membawa bekal yang sangat banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berupa bekal amalan kebaikan. Kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, gelar-gelar sarjana, gelar doktor, gelar PhD, gelar apapun itu tidak bermanfaat di hari kiamat kelak apabila tidak bisa membuahkan hasil amalan yang baik, tidak bisa berbuah ilmu yang bermanfaat, ilmu agama maksudnya. Makanya yang jadi prioritas utama dari orang tua adalah harusnya anaknya ini, anak saya sudah paham sholat atau belum, anak saya ini sudah bisa hafal Al-Fatihah atau belum, anak saya sudah ngerti atau belum tentang tata cara sholat yang benar sesuai tunjuk Nabi, anak saya akidahnya sudah benar atau belum.
Toyib seandainya belum, maka yang terdepan adalah Anda yang mengajarinya. Ya, Ustaz, saya tidak mengerti ilmu agama, saya tidak paham. Belajar. Makanya itulah anjuran dari Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap muslim wajib belajar sehingga ia bisa mengerti ilmu agamanya dan ia juga mengajarkan kepada keluarganya ilmu agama yang benar. Makanya jangan serahkan anak Anda hanya kepada mungkin istilahnya jangan dah biar urusan ustadz itu saja yang mengajari anak saya. Tidak. Tanggung jawab Anda yang pertama kali. Tatkala Anda tidak bisa dan tidak sanggup baru orang lain. Makanya anak ini harus kita jaga. Toib. Terakhir ya, mungkin kita tutup tentang biografi beliau. Karya ilmiah dan ceramah beliau memiliki banyak sekali karya ilmiah, bahkan bisa dibilang hampir 40 judul ya. Sini saya kumpulkan beberapa dan ini mungkin bisa dibilang kumpulan karya beliau ya. Kutub Warasail Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Di sini ada 8 jilid kitabnya. Nah, ini ada sekitar 8 jilid dari kitab-kitab beliau. Nah, ini adalah karya tulis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini yang beliau tulis. Belum lagi beliau ceramah. Yang mana ceramah beliau isinya ilmu. Seandainya itu dibukukan, saya nggak bisa bayangkan berapa puluh jilid. Ya, karena banyak sekali beliau mensyarah Sahih Bukhari, mensyarah Sahih Muslim, mensyarah banyak kutub-kutub hadis. Maka berpuluh-puluh jilid bisa. Kalau seandainya dibukukan mirip dengan bukunya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka ini adalah keberkahan beliau dalam bidang ilmu. Sehingga kita sebagai penuntut ilmu, kita perlu untuk meniru ulama-ulama kita, bagaimana perjuangan mereka, walaupun di usia senja, nggak ada istilahnya pensiun dalam urusan ilmu agama. Ya, Syekhuna dalam umur yang begitu tua, tapi beliau tetap berdakwah, tetap mengajar, tetap mengajarkan ilmu, dan bahkan bisa dibilang beliau nggak absen sekalipun. Bayangkan kajian beliau dari hari Sabtu sampai hari Kamis setiap hari dengan keadaan beliau yang seperti itu, ya. Dengan mungkin bisa dibilang ya sampean paham sendirilah. Anda bisa paham sendiri bagaimana orang tua susahnya untuk kadang menyiapkan diri, bangun dan seterusnya dengan keadaan yang lemah, tapi beliau sangat semangat untuk berdakwah. Maka ini menuntut kita juga sebagai seorang santri, menuntut kita sebagai seorang yang baru paham ilmu, kita yang baru hijrah, ya. Kadang kita sendiri malas-malasan. Jangan dikira ketika ustadz mengisi kajian, ketika ada kajian rutin ustadz kita di daerah kita, jangan dikira mereka gampang untuk melakukannya. Ya. Ustadz-ustadz kita di daerah kita ketika akan mempersiapkan kajian itu persiapannya sangat panjang. Makanya menuntut kita sebagai santrinya atau kita sebagai jamaahnya untuk semangat juga. Kalau bisa hadir sebelum ustadznya. Bayangkan berapa banyak waktu yang kita miliki, kita hanya hadir di kajian mungkin sebulan sekali. Hanya rame-rame ketika ada kajian tabligh akbar saja. Tidak demikian. Menuntut ilmu adalah tanggung jawab kita. Kalau bisa setiap hari. Ya, sebagaimana ustadz kita semangat untuk mengajarkan kajian rutin setiap hari, maka kita juga semangat untuk mencari ilmu. Baik, mungkin sampai di sini pembahasan kita terkait dengan kitab, terkait dengan biografi beliau, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya di pekan depan, yaitu membahas tentang kitab ini, yang mana kitab ini adalah bentuk nasihat dari beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dari ulama sepuh, nasihat kepada sesama ahlu sunnah agar saling berlemah lembut dan kasih sayang. Dan sekali lagi saya harapkan dari para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau bisa download bukunya, di print, baik itu versi Indonesia atau versi Arab, lebih baik versi Arab dan Indonesia dua-duanya. Lalu apabila ada faedah sedikit yang mungkin saya tambahkan atau yang disebutkan, maka dicatat di sana. Karena berkahnya kajian itu tidak hanya didengarkan tapi juga dicatat. Dengan mencatat ilmu, Anda insya Allah akan mendapatkan banyak sekali manfaat dan pahala. Saya tutup sampai di sini. Insya Allah di lain waktu kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.